Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 33 Praktikum Mekanika Fluida beranggotakan Afra Inayah Putri, Kisti Indah Nabila, Muhammad Khalil Gibran, dan Surya Firdio. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang 4 objek praktikum. Nah, adapun keempat objek praktikum, yang pertama fenomena klasifikasi aliran, yang kedua stabilitas benda terapung, yang ketiga pesat laju aliran dan beda tekan, dan yang keempat pusat tekanan hidrostatis. Nah, dari keempat objek praktikum tersebut, yang pertama fenomena klasifikasi aliran akan dijelaskan oleh Muhammad Khalil Gibran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi aliran. Fenomena klasifikasi aliran ini adalah percobaan fenomena klasifikasi aliran secara visual maupun secara perhitungan bilangan Reynolds. Percobaan fenomena klasifikasi aliran ini kita akan amati sifat aliran laminer. Jadi alirannya itu ada 3. Aliran yang pertama itu aliran laminer, turbulens, sama transisi. Zat warna yang dipakai tersebut adalah tinta. Jika tinta bergerak secara teratur, mempunyai garis alur yang sejajar dan bergerak secara berlapis-lapis, maka aliran tersebut adalah aliran laminer. Kemudian jika tinta tersebut bergerak menyebar atau bergelombang, maka aliran tersebut disebut turbulen. Dan jika tinta tersebut lurus-lurus atau bergelombang, itu disebut aliran transisi. Tujuan percobaan kali ini adalah yang pertama mengamati dan mengklasifikasi sifat aliran secara visual berdasarkan pola gerak zat warna tinta dalam aliran. Yang kedua menghitung dan mengklasifikasikan sifat aliran secara teoritis. Secara teoritis berdasarkan bilangan Reynolds, membandingkan kecocokan klasifikasi secara visual teoritis. Terus di sini ada prosedur percobaan. Yang pertama itu ada air dialirkan dengan debit tertentu atau sama dengan Q. Yang kedua, amati profil pada pipa kaca alat Osborne-Reynolds dengan cara mengamati bentuk gerakan dari zat warna tinta. Atur bukaan keran sehingga diperoleh jenis aliran laminer, turbulen, dan transisi. Yang ketiga, menghitung debit air mengalir dari alat Osborne-Reynolds dengan cara mengukur volume air di dalam gelas ukur hingga 200 ml pada selang waktu tertentu sebanyak 3 kali. Yang keempat, percobaan dalam minimal 15 kali dengan mengambil masing-masing sifat aliran. Yang pertama itu ada aliran laminer, kita ambil sebanyak 5 kali. Yang kedua itu ada aliran transisi, kita ambil sebanyak 5 kali. Yang ketiga, kita mengambil sampel aliran turbulen sebanyak 3 kali. Yang terakhir ada prosedur perhitungan. Yang pertama itu hitung debit air yang mengalir. Yang kedua, hitung kecepatan aliran. Yang keempat, hitung besarnya bilangan Reynolds. Yang keempat, hitung faktor gerakan untuk jenis aliran tersebut.
bandingkan hasil klasifikasi berdasarkan pengamatan dari teori. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut merupakan alat-alat yang digunakan dalam percobaan objek pertama ini. Yang pertama ada Osborne Rhino Apparatus, kemudian stopwatch, kemudian penggaris, gelas ukur, tinta, dan termometer. Nah, selanjutnya adalah objek praktikum yang kedua, yaitu stabilitas benda terapung. Yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu Afra Inayah Putri. Dalam objek praktikum ini terdapat dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh titik berat terhadap tinggi metasentris. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi sudut kemiringan terhadap tinggi metasentris. Selanjutnya adalah prosedur percobaan yang kita lakukan dalam objek praktikum ini. Pertama-tama, kita timbang massa lintang terlebih dahulu pada neraca Ohaus. Selanjutnya, kita timbang keseluruhan dari model kapal ponton tanpa massa lintang. Nah, selanjutnya kita posisikan massa lintang pada puncak tiang agar titik berat berada pada bagian atas. Nah, langkah selanjutnya adalah kapal ponton tersebut kita apungkan pada wadah yang berisi air yang telah kita sediakan. Nah, sebelumnya kita pastikan massa lintang yang kita letakkan berada di tengah. Kemudian benang pada kapal ponton tersebut pastikan pada skala 0. Nah, langkah selanjutnya adalah massa lintang tersebut kita geser ke kanan tiap 7,5 mm sebanyak 2 kali. Nah, pada percobaan kali ini kita berhenti dalam perhitungan apabila derajat sudut yang kita dapatkan lebih dari 8 derajat. Nah, selanjutnya kita catat perubahan masing-masing perubahan sudut yang kita lakukan pada massa lintang tersebut. Nah, kita ulangi langkah tersebut pada bagian kiri. Nah, kita ulangi langkah tersebut pada ketinggian massa lintang yang berbeda sampai bagian bawah. Nah, berikut merupakan peralatan-peralatan yang digunakan. Yang pertama, ada neraca Ohaus dan massa lintang, yang mana neraca Ohaus ini berfungsi untuk menimbang berat dari massa lintang. Nah, selanjutnya ada wadah yang berisi air yang berfungsi untuk tempat kita meletakkan kapal ponton. Nah, berikut merupakan bentuk dari kapal ponton tersebut. Baiklah, selanjutnya objek yang ketiga, pesat laju aliran dan beda tekan, akan dijelaskan oleh Surya Virgio. Objek pengujian yang ketiga yaitu pesat laju aliran dan beda tekan. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui besarnya pesat laju aliran pada venturometer, orifice, dan rotameter. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui besarnya beda tekan pada venturometer, orifice, rotameter, diffuser, dan elbow. Kemudian untuk alatnya, yang pertama ada flow measurement apparatus, yang kedua ada gravimetric bench, yang ketiga ada massa, yang keempat ada stopwatch. Prosedurnya yang pertama kita hidupkan kita tekan tombol power pada gravimetric bench sehingga alatnya hidup. Kemudian kita atur debit masuk air ke dalam flow measurement apparatus dengan memutar keran pada gravimetric bench sampai floatnya berada di atas, sehingga manometernya terisi dengan air. Usahakan manometer terisi dengan air tanpa ada gelembung-gelembung yang tersisa. Setelah manometer terisi, maka kita kalibrasikan
tinggi air pada manometer dengan pertama menurunkan float sampai ke bawah. Setelah turun ke bawah, maka kita tekan air kita kalibrasikan air pada manometer dengan menekan air purge valve sampai di ketinggian 200 mm. Setelah itu, setelah di ketinggian 200 mm, maka kita naikkan float di ketinggian 10 mm pada rotameter. Setelah itu, setelah berada di ketinggian 10 mm, maka kita letakkan massa beban di atas pivot. Bersamaan dengan meletakkan massa tadi di pivot, kita ukur waktunya, kita tekan stopwatch sampai pivot terangkat sedikit saja, lalu kita berhentikan stopwatch. Kita baca waktu yang untuk pivot terangkat. Setelah itu kita baca manometer. Setelah kita baca manometer, lalu kita catat. Setelah itu baru kita angkat massa pivot tadi. Setelah diangkat massa di pivot tadi, kita naikkan float di ketinggian 20 mm. Lalu letakkan lagi massa beban di atas pivot. Bersamaan dengan meletakkan massa beban di atas pivot, kita hitung waktunya. Kita tekan stopwatch sampai pivot terangkat sedikit saja, lalu kita matikan stopwatch. Kita baca waktu yang dibutuhkan untuk pivot terangkat. Setelah itu kita baca lagi manometer. Setelah dibaca manometer lalu dicatat, baru diangkat lagi massa bebannya. Kemudian naikkan float di ketinggian 30 mm. Begitu seterusnya sampai di ketinggian 100 mm. Karena kita melakukan 10 kali percobaan, dan di setiap percobaan itu naik 10 mm, 10 meter, 10 mm. Itu untuk pengujian yang ketiga. Nah, berikut merupakan alat yang digunakan. Ada flow measurement apparatus dan gravimetric bench. Baiklah, selanjutnya objek praktikum yang keempat, pusat tekanan hidrostatis yang akan dijelaskan oleh Kisti. Pusat tekanan hidrostatis, di mana pusat tekanan hidrostatis ini memiliki tujuan, yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk mempelajari hubungan antara gaya hidrostatis pada beban saat sepenuhnya dan sebagian terendam bidang miring dan vertikal. Yang kedua yaitu perbandingan kekuatan hidrostatis aktual dan teoritis pada saat sepenuhnya dan sebagian terendam dengan beban yang diberikan. Alat dan bahan yang digunakan pada objek praktikum ini yaitu yang pertama TQH11, yang dimana kepanjangannya itu Center of Measurement Apparatus. Yang kedua yaitu pengait beban, yang ketiga yaitu beban, keempat air berwarna, dan kelima tisu, dan keenam itu suntikan. Baiklah, prosedur bab 4 ini yang pertama yaitu kita centering alat TQH11 dulu, di mana alat centeringnya itu berada di bawah di kaki alat. Kita centering hingga gelembungnya itu berada tepat di tengah nivou kontak. Selanjutnya kita pasang pengait beban. Setelah kita pasang pengait beban, kita letakkan beban pada tangki penyimpanan beban hingga garis 0 derajat itu hingga garis 0 derajat berada tepat di papan skala 0 derajat juga.
Setelah itu kita berikan beban sebanyak 2 buah beban sebesar 10 gram. Lalu kita isi air hingga garis sudut itu menyentuh titik 0. Setelah sudutnya garis itu menyentuh papan skala di sudut 0, kita hitung ketinggian permukaan air. Lalu selanjutnya kita isi pula, kita beri lagi beban sebanyak 2 buah beban sebesar 10 gram. Lalu kita isi lagi dengan air warna sampai garis pada sudut 0 itu berada tepat di garis 0 pada skala. Setelah itu kita baca berapa ketinggian dari permukaan air tersebut. Kita lakukan hal tersebut secara berulang hingga permukaan air itu tepat berada di garis 0 pada papan skala. Setelah itu kita lanjut juga perhitungan pada sudut 30 derajat. Yang pertama, sama dengan prosedur sebelumnya, kita letakkan pengait beban, lalu kita letakkan pada tangki penampung beban itu beban hingga garisnya itu garisnya tepat di papan skala 30 derajat. Lalu kita berikan masing-masing kita berikan pada dua pengait beban itu beban masing-masing 10 gram. Jadi dapat 20 gram. Lalu kita isi air hingga garis pada alat TKH 11 itu tepat berada di papan skala 30 derajat. Lalu kita hitung tinggi permukaan air. Kita lakukan kembali seperti halnya tadi sampai permukaan air itu tepat berada di garis 30 derajat. Baru kita selesaikan, setelah itu baru selesai perhitungan pada bab 4 ini. Nah, berikut merupakan gambar dari alat pada objek praktikum ini, yang mana ini merupakan gambar dari TKH11 Center of Pressure Apparatus. Nah, ini merupakan gambar dari cangkir Eureka. Nah, kemudian ada beban dan tisu. Tisu di sini berfungsi untuk melap dinding pada Center of Pressure Apparatus yang terkena air. Kemudian ada pengait yang berfungsi untuk mengait beban, ada air dan ember, ada suntik. Nah, dan ini merupakan foto dari alat Center of Pressure Apparatus jika penuh sepenuhnya, dan ini merupakan gambar dari apabila memiliki kemiringan 30 derajat. Nah, adapun tujuan dari percobaan pada bidang vertikal itu adalah untuk mengetahui hubungan ketinggian air dengan momen pada permukaan bidang vertikal. Nah, selain itu, pada bidang miring 30 derajat dari vertikal bertujuan untuk mengetahui hubungan ketinggian air dengan momen atau dorongan fluida pada permukaan miring 30 derajat. Baiklah, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.